Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat untuk bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla guna memperkuat iman kita, guna mengambil warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada kita dan mencatat apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini sebagai pahala yang kelak akan kita panen ketika kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, serta siapa saja yang mengikuti ajaran dan tuntunan beliau hingga akhir zaman kelak. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, sikap terhadap keluarga yang murtad. Ya, ada ngeri. Ya. Sikap terhadap keluarga yang murtad, kalau kita klasifikasikan sikap, maka ada dua. Yang pertama, sikap terhadap diri kita saat mendengar kabar mendapati keluarga yang keluar dari Islam. Yang kedua adalah bagaimana sikap kita terhadap keluarga yang keluar dari agama Islam. Ini harus kita pahami. Jangan sampai ketika membahas tentang sikap terhadap keluarga yang murtad, kita hanya membahas dari sisi yang murtad saja. Tapi kita lupa terhadap diri kita. Makanya saya mulai dengan bagaimana sikap kita ketika kita mendengar kabar keluarga yang murtad, ataupun kenalan yang murtad, ataupun orang muslim yang murtad. Yang pertama, hendaknya kita semua selalu menyadari bahwasanya hidayah itu nikmat Allah yang teragung. Allah Azza wa Jalla memberikan banyak sekali nikmat kepada hamba-Nya. Dan nikmat Allah Azza wa Jalla ada dua. Ada nikmat yang bersifat am, umum. Ada nikmat yang bersifat khas, khusus. Nikmat yang bersifat am, umum, ini nikmat keduniaan. Semuanya diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak membedakan antara yang beriman, yang tidak beriman, yang setengah iman, yang pura-pura beriman. Allah tidak membedakan. Semuanya dikasih. Bahkan kadang orang yang tidak beriman secara duniawi itu lebih baik dibandingkan orang yang beriman. Dan realita di kehidupan kita
menunjukkan hal demikian. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat Ar-Rahman atau nama Ar-Rahman. Dikatakan para ulama bahwasanya nama Allah Ar-Rahman itu memiliki arti Allah merahmati, memberikan rahmat yang bersifat umum. Karena sifat rahmat yang bersifat umum inilah semua makhluk mendapatkan nikmat, baik manusia ataupun hewan. Nah, ini nikmat yang bersifat umum. Yang kedua adalah nikmat yang bersifat khusus. Ini adalah nikmat hidayah, nikmat taufik, ya, nikmat petunjuk, nikmat ilmu, yang mana Allah tidak berikan kepada semua makhluknya. Nikmat ini nikmat pilihan. Ya. Dan untuk mendapatkan nikmat ini mutlak hak Allah. Gak ada kaitannya dengan hak harta, gak ada kaitannya dengan apa? Kerabat, gak ada kaitan dengan jabatan. Mutlak Allah memilih. Kalau seandainya nikmat hidayah itu ada kaitannya dengan harta, yang paling kaya, paling beriman, seandainya seperti itu, maka sejarah tidak akan pernah mencatat Qarun tenggelam ke bumi. Ya, tahu Qarun tuh? Akhir hidupnya gimana? Ditenggelamkan Allah Azza wa Jalla. Kalau hidayah itu ada kaitannya dengan kedudukan, maka tentu Fir'aun akan iman kepada Nabi Musa. Karena saat zaman Nabi Musa, orang yang kedudukannya paling tinggi siapa? Secara duniawi, Fir'aun. Tapi apakah Fir'aun beriman? Enggak. Jadi kalau seandainya hidayah itu ada kaitannya dengan kedudukan seseorang, Fir'aun gak akan mungkin tenggelam. Kalau seandainya kedudukan atau hidayah itu terkait dengan kekerabatan, siapa yang paling layak dapat hidayah? Siapa? Istri Nabi. Ya, istri Nabi Nuh, Abu Thalib. Layak. Apalagi Abu Thalib. Ya, pamannya Nabi, bukan sekedar paman, bantu Nabi, melindungi Nabi, nolong Nabi, membela Nabi. Sehingga orang-orang Quraisy tidak berani ganggu Nabi SAW ketika paman beliau masih hidup. Ya. Tentu beliau akan dapat hidayah kalau ada kaitan antara kedudukan dengan kekerabatan dengan hidayah. Terlebih Nabi sangat menginginkan paman beliau untuk masuk Islam, namun tidak terjadi. Allah tidak memberikan pamannya Nabi SAW, Abu Thalib, untuk masuk Islam. Ya. Kita tidak bisa bertanya kenapa. Ya. Itu adalah perbuatan Allah dan Allah berkehendak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi hidayah adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya, yang tidak diberikan kepada semua orang. Siapa yang Allah beri hidayah, dia adalah orang yang Allah cintai. Jadi kalau kita beriman, nah insya Allah kita ini sudah punya sedikit tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Tinggal kita menjaga. Nah, apa dalil bahwasanya iman adalah nikmat yang paling berharga? Iman adalah tanda kecintaan Allah, yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh
Al-Imam Al-Hakim dengan sanad yang sesuai syarat Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum wa innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sudah membagi akhlak-akhlak kalian. Jadi akhlak itu ada dua, ada yang tabi'i, ada yang kasbi. Tabi'i itu ya secara lahir orangnya sopan. Ada akhlak yang sifatnya itu kasbi, awalnya betik ya, nakal, kemudian belajar agama, dia berusaha untuk memperbaiki akhlak sehingga akhlak pun menjadi baik. Ini akhlak yang bersifat kasbi, bukan tabi'i. Namun keduanya adalah pemberian Allah dan Allah bagi. Makanya tingkatan akhlak seseorang berbeda-beda. Ada yang masya Allah, ada yang lumayan, ada yang lumayan, bahkan ada yang naudzubillah. Sebagaimana Allah telah membagi rezeki kalian. Nah, di sini Rasulullah mengumpamakan akhlak dengan rezeki. Rezeki itu Allah yang bagi, dan di dalam pembagian rezeki Allah tidak ratakan. Allah lebihkan kepada yang Dia kehendaki. Allah cukupkan terhadap siapa yang Dia kehendaki, dan Allah beri kekurangan terhadap siapa yang Dia kehendaki. Semuanya itu adalah apa? Kehendak Allah saja. Dan pasti ada hikmah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, melanjutkan apa? Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan kepada siapa yang tidak Dia cintai. Jadi bukan ukuran kecintaan Allah dunia ini. Ya, jangan sampai kalau ada orang muslim misalnya hartanya banyak, wah pasti dicintai Allah. Gitu. Nah, enggak. Gitu. Jangan sampai seorang muslim mengeluh gimana? Aku ini sudah sholat, juga balik, bangun malam, urip kok masih susah. Nah, jangan gitu ya. Kenapa? Karena dunia itu bukan kecintaan Allah SWT. Bukan tanda Allah cinta kepada hambanya dengan dunia. Tapi apa? Tanda cinta Allah Ta'ala adalah iman, yaitu wala yu'til imana illa man yuhib. Dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, nikmat yang bersifat khas, terutama keimanan, dan nikmat yang bersifat am, keduniawiaan, tentu yang paling berharga adalah nikmat khas. Nikmat khas lebih berharga. Dan kalau kita renungkan tentang nikmat Allah Azza wa Jalla ini, maka kita akan dapati bahwa nikmat dunia adalah menggantikan satu sama lain. Ya, artinya ketika seseorang diberi nikmat Allah Azza wa Jalla dengan keduniawian, kemudian dicabut nikmat tersebut, Allah angkat, Allah ambil nikmat tersebut, kira-kira masih ada kemungkinan diganti atau tidak? Atau ada gantinya atau tidak? Ada. Ya, misalnya ada pedagang kaya raya, sukses. Suatu ketika usahanya hancur.
tidak menyisakan apa-apa kecuali rumah dan satu kendaraan. Dia harus mulai dari nol. Allah langsung cabut nikmat dunia. Tapi apakah Allah tidak bisa mengganti nikmat dunia itu langsung? Artinya Allah siapkan gantinya secara langsung. Sangat bisa. Berupa Allah Azza wa Jalla langsung jadikan hati hambanya ini qanaah. Istrinya langsung Allah jadikan istri yang pandai bersyukur dengan suami. Ya. Yang sebelumnya ya fulus ya uang ya. Tapi setelah tahu suaminya hancur, jatuh, ternyata langsung Allah rubah hati ya sang istri. Sehingga apa? Dia mampu mensupport suaminya, dia mampu menerima keadaan suaminya, dia mampu mensyukuri seberapapun yang diberi suaminya. Apa ganti? Anaknya yang awalnya nggak bisa diatur, ujung-ujung tiba-tiba nurut. Dibilang sekali aja langsung nurut. Allah ganti. Mata misalnya, nikmat apa melihat ini? Duniawi atau khas? Umum atau khusus? Umum. Ketika ada seorang hamba matanya dicabut, penglihatannya dicabut oleh Allah Ta'ala, kira-kira kamu masih bisa memberikan ganti enggak? Bisa. Telinganya dipertajam oleh Allah Azza wa Jalla, hatinya dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar, untuk menghafal Al-Quran misalnya. Ya kita coba aja lihat orang-orang yang buta yang hafal Al-Quran, sementara kita melihat hafal Al-Quran, kan? Ini bukti kan? Iya kan? Allah ganti gitu loh. Dan ternyata apa? Ketika mata ini dicabut, kemudian Allah mudahkan dia menghafal Al-Quran, kedudukannya ternyata lebih mulia dibandingkan saat dia melihat yang tidak hafal Al-Quran. Ya. Ini nikmat duniawi. Ya. Tapi ketika nikmat iman ini dicabut oleh Allah Ta'ala, yang awalnya muslim dijadikan murtad. Kira-kira coba saya tanya ke antum semua, apa gantinya? Ganti dari keimanan yang sepadan dengan keimanan. Ada? Enggak ada. Itu. Enggak ada. Tapi kenapa ada orang muslim yang Kenapa ada orang muslim yang tidak risau dengan keimanannya yang hilang dalam dada dan hatinya? Kenapa? Karena dia tidak menganggap bahwasanya iman ini adalah nikmat Allah terbesar. Gitu. Ya. Tapi kalau dia menganggap, ya, dia paham bahwasanya iman ini adalah nikmat Allah yang terbesar, maka dia tidak akan mungkin mau menggantikannya dengan segala kenikmatan duniawi. Iya. Dikasih uang nggak mau, ya. Dirayu, wong ganteng nggak mau, dirayu wanita cantik supaya juga nggak mau, gitu. Nggak ada yang lebih berharga dari iman. Ini yang paham akan kedudukan iman. Tahu ceritanya Bilal bin Rabah? Beliau disiksa oleh Allah, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, tuannya sendiri. Siang-siang, ya, nggak pakai baju, ditidurkan, ditumpuk batu panas di kota Makkah ini. Ya, bukan di Surabaya atau di Pacet, apalagi Bromo, bukan di kota Mekah. Ya, bagaimana panasnya? Ya, disuruh kufur, disuruh murtad, ya, supaya bisa terlepas dari siksaan tuannya. Apakah nurut Bilal? Enggak. Apa yang menjadikan beliau
bertahan di atas sisa itu. Iman yang sudah menancap dalam hati dan paham betapa berharganya keimanan. Ya. Nah ini yang harus kita sadari. Ya. Maka kalau kita melihat orang murtad, keluar dari Islam, kita paham nikmat hidayah adalah nikmat terbesar, maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Bukan kita yang dijadikan murtad. Kemudian yang kedua, kita harus tahu, yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla dialah yang memberikan hidayah, bukan yang lain. Seseorang mendapatkan hidayah karena Allah beri hidayah, bukan karena dia dekat dengan orang soleh, dekat dengan pemuka agama, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua sesat kecuali siapa yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri kamu petunjuk. Jadi semua kita ini tersesat, semua kullukum, semua, nggak ada yang tersisa. Nah, kenapa kita dapat hidayah? Atau kenapa kita di antara bagian orang yang mendapatkan hidayah? Karena Allah memberikan hidayah. Gitu loh. Ya. Maka kembalikan hidayah ini kepada Allah SWT. Dan Allah yang menjadikan kecintaan terhadap keimanan dalam hati hambanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Akan tetapi Allah lah yang menjadikan iman itu dicintai oleh kalian. Iman itu disenangi oleh hati kalian. Dan Allah pun hiasi iman di dalam hati-hati kalian. Ya. Jadi minta hidayah kepada Allah SWT. Ustaz, kamu iman Ustaz. Nah, kok masih minta hidayah? Nah ini sebagian orang itu mengatakan ini, Islam itu tidak di dalam petunjuk. Islam itu saya sesat. Kenapa? Nah itu lihat, setiap hari baca ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Kalau sudah dalam jalan yang lurus, tentu gak akan minta petunjuk. Ya, pernah dengar ini? Sudah tahu jawabannya? Nah, jawaban dari statement ini, kita harus paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ini ada terkait dengan bahasa Arabnya. Semoga paham. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, kata ihdina itu seharusnya diiringi ila yang artinya ke, atau diiringi fi yang artinya di. Ya. Ihdina ila siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Atau ihdina fis siratal mustaqim, tunjukkanlah kami di jalan yang lurus. Nah, tapi kalau kita mengatakan atau kata yang berbunyi ihdina ila siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu tidak mengandung arti tunjukkanlah kami di dalam jalan yang lurus. Begitu sebaliknya. Paham? Maka
Bagaimana caranya supaya mencakup ke dan di, ilah sama fi-nya dihilangkan. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus atau ke dalam jalan yang lurus. Ini beda. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ini adalah diperuntukkan oleh orang-orang yang memang murni tidak mengenal hidayah. Dia minta agar Allah berikan hidayah. Ya. Kalau tunjukkanlah kami di dalam jalan yang lurus, dia sudah mendapatkan hidayah, namun dia tidak maksimal di dalam mengamalkan hidayah tadi. Saya ambil contoh. Ya. Si fulan, saya sendiri lah, gak usah kemana-mana. Alhamdulillah Allah takdirkan lahir dari Muslim. Dari ilmu-ilmu Islam ini yang sumbernya Al-Quran dan hadis. Ya, kira-kira nggak ada 0,1% yang saya ketahui. Ya, sudah nggak usah Al-Quran hadis, Al-Quran aja. Yang dari surat Al-Fatihah sampai Anas 30 juz. Berapa yang sudah dihafal? Ya, dihafal ya paling 10 juz. Lancar? Jangan tanya lancarnya. Nah. Ini kan berarti apa? Masih butuh hidayah supaya diberi tambahan ilmu. Dari apa yang diketahui, berapa yang diamalkan? Nah, antum aja saya tanya. Dari Al-Quran ini, berapa yang sudah dihafal? 1 juz atau nggak sampai? Setengah juz ya, setengah juz. Dari itu Sabihi sampai Anas ditambah Al-Fatihah. Ya wis, dari Sabihi sampai Anas. Nah, dari Sabihi sampai Anas ini berapa yang dipahami? Benar-benar paham? Paling cuma kulhu sama kuliah, paham? Ya wis. Dari kulhu sama kuliah. Berapa persen diamalkan dengan sungguh-sungguhnya? Gak tahu, Ustaz. Nah, itu kan? Iya. Kita semua tahu nggak fadilah atau misalnya keutamaan puasa Daud? Tahu? Tahu. Diamalkan? Nah, makanya tetap butuh ihdinas siratal mustaqim. Bukan berarti Islam tidak dalam keadaan sesat, bukan. Tapi seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ihdinas siratal mustaqim, dia memohon kepada Allah agar diberikan tambahan taufik sehingga dia mampu untuk atau dia bisa mengilmui apa yang dia tidak ketahui, lebih memahami dari apa yang dia ketahui, ya, dan mengamalkan apa yang dia pahami. Betul. Ya. Nah, butuh terus ihdinas siratal. Nah itu subhat pertanyaan seperti itu karena nggak paham bahasa Arab, gitu loh. Nah ini jadi Allah Taala yang memberikan hidayah. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita memperbarui iman kita. Ini saya masih berbicara terkait diri kita yang beriman. Kenapa? Al-Imam Ibnu Abi Isa Al-Hanafi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan begini. Seseorang ketika dia masuk Islam itu sangat mudah. Mudah nggak kalau mau masuk Islam? Mudah. Tinggal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah. Tapi kata beliau, namun keluar dari Islam lebih mudah dari itu. Lebih mudah. Cukup jadikan Al-Quran guyunan, mencela Nabi Muhammad. Ada perbuatan berbuat kufur. Gitu. Ya, lebih mudah. Ya. Dan realitanya apa?
dengan judul keluarga yang murtad, berarti ada orang yang keluar dari agama Islam. Maka butuh untuk tajdid seorang muslim, memperbarui imannya, menguatkan imannya. Bagaimana caranya? Pertama adalah ilmu. Dengan belajar ilmu agama. Ini sebuah sunatullah, realita. Orang yang keluar dari Islam rata-rata, saya katakan rata-rata, ya 99,99%. Ya, saya nggak bisa mengatakan 100%, enggak. Tapi 99,99% Muslim yang keluar dari Islam karena mereka nggak paham agama. Coba cek aja, cek. Semakin tidak paham agama, semakin dekat dengan kekufuran. Tapi kalau ada orang yang di luar Islam masuk Islam, rata-rata mereka memahami agama mereka. Karena semakin belajar agama mereka, semakin muncul pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan. Coba kalau semakin belajar Islam, semakin yakin. Jadi tolong seorang muslim harus menuntut ilmu, supaya dia beriman, dasarnya ilmu. Dia mengamalkan Islam, dasarnya ilmu. Dia beribadah kepada Allah, dasarnya ilmu. Sholat, tahu ilmunya tentang sholat. Dan ini keistimewaan agama Islam. Islam itu agama ilmu, bukan agama ikut-ikutan, bukan agama tradisi, bukan. Islam agama ilmu. Semua di dalam Islam, amaliyah di dalam Islam, praktek pengamalan agama Islam harus berdasarkan ilmu, bisa dicek. Bahaya kalau tidak didasari ilmu. Misalnya seseorang hijrah, tapi dasarnya apa? Saya ini musuh hijrah, musim, ya ikut-ikutan hijrah. Dan dia tidak belajar, tidak memperkuat hijrahnya dengan ilmu. Sehingga ketika dapat satu sentilan ujian saja, tak kira hijrah ini enak, tak kira semakin dekat dengan Allah itu hidup semakin enak, kok malah susah. Akhirnya intikas. Tahu intikas itu sesat setelah mendapatkan petunjuk. Wanita misalnya, zaman sekarang jangan jilbab, pakai jilbab, tapi tidak dasar ilmu, tidak dasar keyakinan, maka dia akan sangat rentan itu melepas jilbabnya. Ini apa? Thalabul ilmi. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama, ini ilmu agama ya, itu wajib, sangat wajib, bukan wajib lagi, sangat wajib bagi seorang muslim. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah doa. Jangan merasa selamat lihat temannya atau keluarganya keluar dari agama Islam, ya aku yuk selesai. Jangan merasa. Ada seorang, ya ini yang dari bagian 0,001% ya, yang murtad. Ada seseorang namanya Abdul Al-Qasimi. Pernah dengar? Ya pernah dengar ya? Cek aja di internet Abdul Al-Qasimi. Ya, dia salah seorang yang mempunyai tulisan yang sangat kuat di dalam membela Islam, di dalam membela Rasul SAW. Ya. Dia menulis satu tulisan sampai di suatu waktu dia menulis satu tulisan yang sangat kuat, sangat ilmiah di dalam membela agama Islam dan membantah
ya, wathaniyah, ya, orang-orang yang menyembah berhala. Sampai-sampai para ulama memuji Abdullah Al-Qasimi, memuji beliau dan memuji tulisan beliau. Ya. Dipuji Abdullah Al-Qasimi telah membeli mahar surga. Ya. Kalau seandainya surga ini punya, mau masuk surga punya mahar, ini sudah dibeli sama Abdullah Al-Qasimi. Tapi ternyata apa? Mati dalam keadaan mulhid. Bukan orang yang tidak berilmu, tapi orang yang berilmu. Makanya saya tadi mengatakan saya tidak bisa mengatakan 100% yang paham Islam nggak murtad, ya. Masih ada peluang, meskipun secara realita sedikit yang berilmu tentang Islam murtad itu lebih sedikit dibandingkan jahil. Maka nggak boleh seorang muslim merasa aman. Saya pasti Islam terus. Dia harus tetap minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dibaca terus. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita menjaga diri kita dari fitnah. Orang keluar dari agama Islam itu dikarenakan dua hal. Pertama, terkena fitnah syahwat. Kedua, terkena fitnah syubhat. Ya, syahwat itu apa ya? Hal-hal yang keduniawian. Seorang perempuan gara-gara cinta dengan laki-laki yang tidak Islam, laki-laki kafir, ya, akhirnya murtad. Kenapa murtad? Semua agama sama. Ya. Ketika kita sudah berbicara, semua wahana itu tiada artinya, gitu kan? Ya. Gitu. Fitnah syahwat. Dan sebaliknya, laki-laki muslim murtad karena terfitnah dengan perempuan non-muslim. Dasarnya sama. Tidak ada agama yang mengajarkan kebaikan. Ya. Kalau sesama manusia mungkin, tapi sesama manusia kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Ini apa? Fitnah syahwat. Duniawi, dikasih harta, nggak punya nggak punya misalnya nggak punya ilmu, nggak punya keimanan, dan dalam keadaan sempit hartanya, dikasih uang, ya, dikasih sembako dengan syarat harus murtad, gitu. Ya. Ini fitnah syahwat. Yang kedua adalah syubhat. Syubhat itu adalah pikiran-pikiran yang rancu. Sama tadi ungkapkan yakni syubhat terkait pendapat yang mengatakan semua agama sama. Kita ini ibaratnya itu roda yang punya jeruji banyak, tapi intinya itu di satu. Nah, ini syubhat. Kalau semua agama sama, maka apa hikmahnya Allah turunkan para rasul? Gitu. Ya. Kenapa harus ada kita? Kenapa harus ada agama? Itu semua agama sama. Ini syubhat. Dan kaum muslimin, seorang muslim tidak boleh berkeyakinan semua agama sama. Seorang muslim harus berkeyakinan Islam adalah agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah cuma agama Islam. Tapi kadang sekali lagi kadang terkena syubhat. Dengan dalil toleransi, dengan dalil kesetaraan, dengan dalil berbagai macam, ini fitnah apa? Syubhat. Ya, kita harus menjaga diri kita dari fitnah syubhat. Dan penjagaan terbaik itu apa? Ilmu. Ya. Kalau nggak punya ilmu rentan kena syubhat. Kenapa? Ibaratnya syubhat itu panah, tapi dia nggak punya tameng. Gitu, ya. Ini ada panah nih ke diri kita, ke arah kita.
Kita nggak siap-siap dengan baju besi, tembus nggak dadanya? Tembus. Tapi kalau kita punya baju besi, mentah gitu. Nah, ini beberapa sikap kita kepada diri kita ketika kita mendapati saudara keluarga kita keluar dari agama Islam. Adapun bagaimana sikap kita kepada person yang keluar dari Islam? Yang pertama adalah kita harus kasihan, bukan ngapok. Apalagi orang yang kita benci, yang musuh dengan kita, pemusuhan, atau yang sering menyakiti kita, kemudian dia murtad, misalnya rasa rokok gitu ya, nggak boleh. Gitu. Harus ada syafaqah, kasihan. Kenapa? Karena Allah telah mencabut darinya nikmat yang paling berharga. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan bahwasanya hadis ini pun bisa terkait untuk orang kafir. Pengamalan hadis ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah begini. Sebagaimana kita mencintai kita sebagai orang yang beriman, sebagaimana kita mencintai, menyenangi jika kita ingin mendapatkan hidayah, maka kita pun harus senang, harus cinta terhadap hidayahnya saudara kita. Begitu pula kita benci, gak suka, gak rela jika hidayah ini dicabut oleh Allah dari diri kita. Maka kita pun juga harus sedih, gak rela jika hidayah dicabut oleh Allah dari hati saudara kita. Itu. Hai, sikap ini, syafaqah, kasihan. Kenalan nyukur sana, wah terbaik kamu boh di dunia aku kalah di akhirat ya sudah. Kalau kayak gini sudah sombong, sudah mengklaim di akhirat ya dapat kenikmatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah hendaknya berlepas diri dari kekufurannya. Tidak ridho dengan kekufurannya. Nah, berlepas diri ini amalan hati, ya, amalan hati. Berlepas diri bukan berarti melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman, gitu loh. Enggak boleh. Saya tidak suka kalau ada di rumah ini orang yang tidak iman misalnya, namun melakukan kezaliman. Kamar kunci, matikan, AC tak boleh nyala, gitu kan. Akhirnya tidak benar. Ya, gitu. Tetap kita harus mengedepankan apa? Akhlak. Tapi hati kita harus tetap berlepas diri dari kekufuran. Di antara bukti hati ini berlepas diri dari kekufuran adalah tidak menolong dalam hal-hal keterkaitan dengan agama. Itu loh. Ini bukti. Saya berlepas diri. Tapi ketika perayaan agama mereka dilakukan, kita bantu. Ini bukan namanya berlepas diri. Bahkan toleransi tidak seperti itu. Ya. Toleransi itu bukan salah kamar. Toleransi itu di kamar masing-masing.
Islam, pada aturan Islam. Di luar Islam pada aturan mereka sendiri. Kalau mereka kan ketika kita hari raya mengucapkan biarin, karena dalam agama mereka tidak ada aturannya. Tapi dalam agama kita ada aturannya. Gitu. Jangan disamakan. Kalau sudah mencakup atau keterkaitan dengan agama, itu nggak boleh kita main-main. Gitu. Islam sudah bagus, sudah. Gitu. Ya. Namun ketika di luar agama, misalnya hubungan kemasyarakatan, contoh, punya tetangga Muslim, ya, kita dikasih kalau pagi itu, ya, nggak ada kaitan agama ini. Kalau pagi atau sesekali kita dikasih apa, bakso diberikan habis safar, atau diberikan bebek sinjai. Pak, ini habis dari Madura, oleh-oleh. Oh, terima kasih. Nah, sesekali ketika kita dari Madura bawakan oleh-oleh bebek sinjai, nggak masalah. Ini dalam apa urusan duniawi, hubungan sosial kemasyarakatan. Tapi sudah terkait dengan agama, tegas. Ya. Tapi sekali lagi jangan sampai difahami ketegasan ini adalah ditafsirkan atau dipraktekkan dengan melakukan tindakan-tindakan kezaliman. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamamu. Gitu. Ya, jadi ini harus bawa berlepas diri, gak boleh ridho. Ya. Orang tua misalnya dapat anaknya murtad, dia mengatakan gak apa-apa, sekarang punya hak untuk memilih. Gak boleh, gak boleh. Gak boleh ucapan seperti itu, karena ucapan demikian menandakan dia ridho, dia tidak berlepas diri dari kekufuran. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah. Al-ayat. Kamu sekali-kali tidak akan mendapati orang yang beriman di surat Al-Mujadalah. Kamu sekali-kali tidak akan mendapati orang yang beriman, mereka yang cinta terhadap orang yang kufur kepada Allah, orang yang memusuhi Allah SWT. Ya. Kemudian selanjutnya adalah wujubu nusrihi wa da'watuhu ilallah, wajib untuk menasihati dan mendakwainya. Akan tetapi kita harus bersiap terlebih dahulu sebelum menasehati. Jangan sampai mau menasehati ternyata berubah menjadi kita yang dinasehati. Paham? Nah, semangat. Iya, alhamdulillah, semangat untuk mendakwakan. Namun dakwah itu harus punya ilmu. Dalam artian begini, kita harus memahami sebab mengapa saudara kita kok sampai keluar dari agama Islam. Dia terfitnah dari sisi apa? Syahwatkah? Syubhatkah? Gitu. Bukan langsung kita nasihat, tidak, tapi kita harus apa? Punya ilmu. Gitu. Sehingga ketika dia memberikan alasan-alasan, kita bisa menangisnya, menjawabnya. Dan ketika kita memberikan nasihat, memberikan masukan, kita mampu memberikan nasihat atau masukan yang mukni. Mukni itu apa ya? Dalam bahasa Indonesia itu yang melegakan hatinya, pas sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ini jadi harus punya apa? Ilmu. Ya, makanya tadi kembali ke thalabul ilm, menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang kedua adalah
kita harus tahu kondisi keluarga kita yang ingin kita nasihati. Gitu. Jangan sampai kita ini ya mau menasihati tapi kita nggak tahu kondisi saudara kita saat marah menasihati, saat sumpah kita menasihati, jangan. Gitu. Ya, harus timingnya tepat. Gitu. Semangat boleh, ya, tapi juga harus tahu keadaan. Gitu. Karena kalau misalnya seseorang setiap ketemu ngomongin, setiap ketemu ya, bosan enggak? Setiap ketemu diomongin, gak pernah bahasanya yang lain. Bosan enggak? Bosan. Ketika seseorang sudah bosan, kira-kira mau mendengarkan tidak? Enggak. Taruh. Gitu lah. Kita dari timur, dari barat, dari jauh. Cari-cari lain. Kenapa? Lu kok cari yang lain? Pasti kalau ketemu si pula itu ngomongnya itu, ya. Membangun kedekatan emosional itu penting. Ya, membangun kedekatan emosional. Bukan sekedar lisan. Kadang pendekatan emosional itu memberikan pengaruh yang kuat. Kemudian di dalam menasihati pun harus kita tahu tentang kaifiyatu an-nasihah atau kaifiyatu cara menasihati. Gitu. Dia titik lemahnya pada apa? Disentuh dengan titik apa? Gitu. Dia orang kayak gimana? Seperti itu. Oh, dia itu senang kalau dikasih atau diajak jalan-jalan. Dia jalan-jalan, jajak makan, ayo makan. Ngobrol biasa aja, nggak mesti setiap jalan langsung kamu kembali ke Islam, kembali ke Islam. Tidak harus seperti itu. Pelan-pelan. Ya, ketika ada momen time yang tepat kita jelaskan. Kita sampaikan tentang apa? Kebenaran agama Islam. Karena beda orang yang belum pernah mengenal Islam dan orang yang keluar dari Islam itu beda. Ya, jadi di ujung nasihat. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ad-dinun nasihat, agama Islam ini nasihat. Kita sebagai seorang muslim pun butuh nasihat. Bagaimana tentang non-muslim? Mereka pun butuh apa? Nasihat. Kemudian yang selanjutnya, sikap yang ke 1, 2, 4 ya. Boleh untuk berbicara dengan mereka ataupun duduk-duduk dengan mereka. Ini artinya apa? Gak harus langsung diboikot. Kalau kamu sudah keluar dari Islam, kau bukan adikku lagi. Seorang ayah, kamu bukan anakku lagi. Jangan panggil aku ayah, misalnya. Jangan. Karena sikap demikian yakin bisa mengembalikan dia ke dalam Islam. Pernah ada diboikot keluarga langsung balik Islam? Lu haram duduk-duduk dengan kamu boleh. Likhor jadi dakwah, tujuannya itu adalah dakwah. Gitu. Nah, hanya saja dikatakan para ulama ada satu keadaan yang
tidak diperbolehkan untuk duduk dengan mereka. Kapan? Ketika si murtad ini kalau duduk dia melancarkan syubhat dan kita tidak bisa menangkis syubhat tersebut. Nah, tujuannya apa? Menyelamatkan diri kita. Makanya tadi kembali tadi, kalau mau mendakwah ilmui dulu, ilmu Islam dulu, sehingga kalau dia bertanya tentang Islam kita tahu, kita bisa menjawabnya. Ini di antara kekeliruan apa? Ada orang paham agama lain, tapi nggak paham agamanya sendiri, ini salah. Pahami dulu agama kita, diri kita dulu, baru orang lain. Ya. Tidak ada egoisme, tidak boleh. Egoisme itu tidak boleh. Hanya satu yang boleh egoisme, surga. Kata-kata itu boleh egois. Saya suka, gak usah saya kalau tidur aja saya belakangan nggak boleh. Saya mengutamakan orang yang lain. Di saf kedua ya, atau di saf kedua. Tiba-tiba yang saf pertama ini ya, belum takbiratul ihram, kok batal akhirnya apa? Ambil air wudhu. Kemudian bilang ke orang yang di samping antum, nggak boleh. Itu tidak boleh, harus antum dulu. Ini dikatakan oleh para ulama, la itsara fil ibadah, tidak boleh mendahulukan orang lain dalam ibadah. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan dirimu dulu, baru keluargamu dari api. Ya, jadi kata kalau Syekh di sini saya nukil dari ucapan Syekh Shalih Al-Munajjid, beliau mengatakan boleh menziarahi orang-orang yang keluar dari agama Islam, berbincang dengan mereka ya, dengan tujuan mendakwahi mereka. Namun hal itu hendaknya ditinggalkan manakala ya ketika duduk dengan mereka kita malah terpengaruh. Ziarah, ada haji yang sedikit masa cuma setak kok enggak mampu. Zaman sekarang kok masih kolot, nah kayak gitu. Jangan merasa selamat, lebih baik daripada tiga. Kemudian diperbolehkan pula ya untuk menarik mereka ziarah. Ini tadi kan ziarah untuk tujuan apa? Ini ziarah untuk ziarah dengan tujuan tahbib. Tahbib itu menjadikan mereka kembali lagi cinta dengan agama Islam. Kasih hadiah dan yang lain. Nah, yang paling penting di dalam mendakwahi orang-orang di luar agama Islam itu apa? Dengan metode dakwah bil dakwah dengan akhlak. Itu lebih berkesan. Jangan sampai kita ngomong mendakwakan Islam, tapi ternyata akhlak kita bukan akhlak Islami. Jangan sampai. Kita terapkan syariat Islam. Karena syariat Islam itu adalah syariat yang paling indah, syariat yang paling lengkap. Dan banyak cerita. Di antaranya yaitu ada seorang pedagang yang mungkin Anda sudah pernah mendengar cerita ini dari salah seorang ustaz. Seorang pedagang Muslim, dia punya anak. Nah, suatu ketika bapak ini punya hajat yang harus dia harus meninggalkan
toko ya, toko. Nah, setelah itu datang pembeli Yahudi. Nah si anak ini tahu kalau yang beli itu adalah orang Yahudi. Nah, karena yang beli adalah orang Yahudi, anak ini menaikkan harga. Awalnya 200.000 misal, Yahudi tak naik dong 500.000. Yahudi nggak tahu kalau harga sesungguhnya itu 200.000. Ya akhirnya dia beli, terjadilah transaksi. Si Yahudi ambil barang dan dia bayar 500.000. Tidak berselang lama sang ayah datang, tanya kepada anaknya, "Nah, apa tadi ada orang yang beli?" "Oh ada ya." "Beli apa?" "Beli ini." "Kamu kasih harga berapa?" "Kamu kasih harga." Halo, masih ngisi ngaji? Iya. Ya, Assalamualaikum. Surabaya ngaji di Surabaya. Iya. Indonesia. Assalamualaikum. Ibu, saya teringat ya, ada kisah itu, ada seorang ulama, ini anak ngaji gitu. Ini anak ngaji ini ngajar. Kemudian ibunya datang. "Ulang, ya, anakku, ulang, kenapa bu? Ayamnya belum dikasih makan." "Iya bu, saya pulang dulu ngasih makan ayam." Ya, nah, baik. Ya akhirnya apa tadi? Ya, anaknya bilang ada ya, dia beli ini. Nah, kamu kasih harga berapa? 500.000. Loh kok 500? Harganya kan 200.000. Ya yang beli orang Yahudi. Meskipun orang Yahudi anakku, kita tidak boleh berbuat zalim. Akhirnya sang ayah ini pun apa? Ngejar Yahudi yang sudah jauh dari tokonya untuk kembalikan apa? Kelebihan harga. Dipanggil dari jarak jauh, "Si Fulan, kamu yang beli di toko ini. Itu anak saya yang menjual, harga yang semestinya itu adalah 200, bukan 500. Ini saya kembalikan." "Kenapa kamu melakukan demikian?" "Ya karena agama saya melarang untuk berbuat zalim." Seketika itu apa? Yahudi masuk Islam. Kenapa? Tertarik dengan agama Islam. Nah, terakhir saya sampaikan kepada teman-teman, agama yang bisa bertahan ya, dari gempuran perubahan zaman hanya Islam. Antum cek, cuma Islam. Agama yang bisa menjawab perubahan zaman, perubahan zaman, ya, yang bisa menjawab permasalahan baru yang hadir secara ilmiah dan berdasarkan dalil, cuma Islam. Saya tanya, apa hukum transaksi GoFood? Pernah baca? GoFood, ya GoFood dan yang lainnya. Baik, saya tanya, silakan tanya ke teman-teman antum yang non muslim, tanya dalam agama kamu transaksi GoFood, transaksi ini apa hukumnya? Ya, boleh. Nah, kalau boleh itu coba dasar pembolehannya itu dari apa? Dasar kan boleh tidak. Kalau kita berbicara dari ranah agama itu kan berarti kan halal haram ya. Itu kan halal haram kan haknya yang
yang memberi syariat. Iya, yang membuat syariat. Kalau di agama A, berarti kan Tuhannya si A. Melalui apa? Nabinya atau kitab sucinya. Ya kan? Kalau boleh, coba referensinya apa? Dari agama kok sampai muncul boleh? Tanya. Insya Allah ada. Tapi dalam agama Islam semua permasalahan baru bisa dijawab detail berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, kaidah ilmiah. Meskipun permasalahan baru itu tidak ada pada zaman Nabi SAW. Gosen, gogo yang lainnya, nggak ada pada zaman Nabi. Tapi coba kalau lihat aja di YouTube pembahasan dari Ustaz Abdul Bais, Ustaz Dr. Erwandi, ilmiah ada. Ilmiah. Padahal nggak ada pada zaman Nabi. Kok bisa dijawab secara ilmiah berdasarkan dalil-dalil agama? Ini menandakan apa? Islam sudah mengajarkan, sudah mengatur kaidah umumnya meskipun prakteknya tidak ada pada zaman Nabi. Dan ini adalah makna, salah satu makna dari firman Allah Ta'ala, wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Allah Ta'ala itu tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah lupa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Sempurna. Gitu. Ya. Karena kaum muslimin tidak lagi butuh kepada aturan-aturan yang lain, undang-undang yang lain. Gitu. Islam sudah mengatur semua. Ya. Permasalahan-permasalahan baru yang ada, Islam sudah mengatur, sudah ada aturan ini dalam Islam. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Gitu. Ya. Apalagi pada zaman sekarang. Ya. Pada zaman sekarang diakui oleh apa? Orang-orang Barat, oleh tokoh-tokoh agama mereka, tidak ada agama yang bisa membendung LGBT kecuali Islam. Gitu. Ya, kecuali Islam. Dan hanya umat Islam yang menghormati agamanya, yang menghormati nabinya. Saya beberapa waktu yang lalu itu mengetik di YouTube atau muncul di beranda saya lupa, itu terkait seorang Barat tanya kepada ChatGPT ya, tanya ini, buatlah lelucon terhadap Muhammad, lelucon tentang Muhammad, jadi Rasulullah SAW. Jawabannya apa? Saya ini di program untuk menghindari hal-hal yang berbau melalui konflik atau pokoknya gitu, nggak mau membuat lelucon. Tapi ketika ditanya terkait ya lelucon untuk sesembahan yang lain, itu dibuat leluconnya. Maksudnya apa? ChatGPT ini kan menghimpun data internet. Artinya apa? Ternyata ketika Rasul SAW dihina, semua umat Islam bereaksi. Tapi ketika agama yang lain dihina, pemukanya sendiri, pemeluknya nggak ada yang bereaksi. Ini menandakan apa? Bahwa Islam agama yang benar, agama yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, maka kita hanya bersyukur kepada Allah SWT ketika kita ditakdirkan oleh Allah SWT ya di dalam kehidupan. Dan demikian yang bisa disampaikan, semoga memberikan manfaat. Mungkin kita buka sesi tanya jawab 1-2 ya barangkali yang terakhir. Benar.
Kok ada? Tidak ada ya? Cukup. Baik, alhamdulillah. Saya tutup kajian kali ini dengan bacaan. Oh, itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa namanya? Bagaimana kita itu menghadapi zaman yang sekarang ini tentang pergaulan, kemudian informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Sepertinya benar, ternyata nggak benar gitu. Sepertinya itu jalannya benar, ternyata itu menyesatkan. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menghadapi zaman yang serba terbuka, yang kadang menyampaikan hal-hal yang tidak benar, tapi dikemas seakan-akan kayak benar, seperti itu. Seperti itu pertanyaannya. Ya. Pertama adalah kita harus memahami atau punya manhaj di dalam beragama. Ini mengarahnya kepada pemahaman agama ya. Iya. Iya, bukan kepada informasi yang lain ya. Ya. Pertama kita harus punya manhaj di dalam beragama. Apa manhaj di dalam agama kita? Ini Islam. Pertama sudah saya singgung tadi bahwasanya Islam ini adalah agama ilmu. Ya. Jadi segala sesuatu di dalam Islam harus berdasarkan ilmu. Sumber Islam itu apa? Al-Quran dan hadis. Nah, sudah. Kemudian yang kedua, bahwasannya Islam ini adalah agama yang sempurna. Makna dari sempurna ini adalah tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Yaitu sempurna. Kalau masih butuh penambahan atau butuh untuk dikurangi, maka ini belum sempurna. Sempurna itu pas, ya, sempurna itu pas. Kalau sudah pas, gak usah ditambahin, gak usah dikurangi. Ya. Nah, saya ambil contoh. Buat kopi. Kopi untuk takaran yang pas itu gula 2 sendok, kopinya 1 sendok. Itu sudah takaran kopi yang paling enak. Tiba-tiba ada orang mengatakan, masa sih gula ya 1 sendok aja, kopinya ya yang 2 sendok. Kira-kira enak ini? Keluar dari pakem tidak?
keluar dari Makkah. Nah, jika hal ini berlaku di dalam hal duniawi, sesuatu yang sudah pas itu gak usah ditambahi, gak usah dikurangi, maka ini pun lebih layak berlaku dalam agama kita. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini sudah aku sempurnakan agamamu. Ya, nah ini. Nah, kemudian apa konsekuensi dari kesempurnaan Islam? Konsekuensi dari kesempurnaan Islam adalah Rasul sudah menyampaikan semua syariat yang diwahyukan kepada beliau. Karena kalau ada yang kurang, berarti ada yang disembunyikan oleh Rasul. Iya kan? Kalau ada orang menganggap bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwasanya oh ini sebenarnya ini apik, ini bagus, ini dicek di Al-Quran, di hadis nggak ada. Nah, kalau gitu ya berarti Rasul paling menyembunyikan. Secara tidak langsung dia menuduh Rasul menyembunyikan. Bagaimana mungkin ada kebaikan kok tidak dijelaskan oleh Rasul? Ada satu kebaikan tidak dijelaskan Rasul. Ada satu amalan yang dianggap itu baik, ya, namun tidak dijelaskan atau tidak dijumpai penjelasannya dari Rasulullah SAW, maka tidak menutup dari dua kemungkinan. Ya, salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, amalan itu memang gak baik, hanya saja kita anggap baik. Ya, kemungkinan yang kedua itu baik, namun kita anggap Rasul tidak menyampaikan. Nah, kemungkinan kedua ini bisa terjadi nggak? Rasul tidak menyampaikan kebaikan? Tidak mungkin terjadi. Kalau sampai diyakini demikian, kita bisa kufur karena menuduh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkhianat. Ya. Nah, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan, semuanya sudah disampaikan, dan maka semuanya pun sudah dipraktekkan Nabi dan dipraktekkan oleh para sahabat. Ya. Ini manhaj di dalam beragama kita. Jadi ketika ada informasi terkait keagamaan kita, hal yang pertama yang harus kita tanya adalah mana dalilnya? Oh, dalilnya ini. Apakah Rasul melaksanakan amanah ini? Apakah para sahabat melaksanakan amanah ini? Ya. Kalau tidak melaksanakan, berarti ada pemahaman yang salah di dalam diri kita. Gitu. Karena bagaimana suatu dalil kita anggap baik, tapi Rasul tidak melaksanakan. Ya. Gak mungkin. Ketika sudah ada kebaikan, pasti Rasulullah SAW sudah menerangkan dan para sahabat telah melaksanakan. Gitu. Jangankan amal-amalan yang lain. Coba wanita muslimah saat ini, ketika disuruh berjilbab, nggak pakai jilbab, kamu jilbab, pakai jilbab. Jawabannya, yang penting harus saya berjilbab. Jawabannya seperti itu. Ya kan? Apakah jawaban ini ada pada zaman Nabi? Apakah jawaban ini muncul dari lisan-lisan sahabat Nabi yang perempuan? Jawabannya enggak. Ketika turun ayat hijab, semua sahabat Nabi dari kalangan wanita mencopot korden-korden rumah mereka untuk dipakai berjilbab. Nah, ini menandakan apa? Tidak ada satu kebaikan yang tidak diamalkan oleh para sahabat. Kalau sahabat A tidak mengamalkan, pasti ada sahabat B, sahabat C. Tapi kalau semua sahabat tidak mengamalkan, tidak mungkin. Nah, ini yang menjadi manhaj
manhaj kita di dalam beragama. Gitu. Nah, kalau kita punya manhaj seperti ini, kita punya metode dalam beragama yang demikian, ya, kita mendapatkan informasi, kita bisa menimbangnya. Si fulan ngomong begini, dalilnya enggak ya? Dan bertanya dalil itu haknya orang muslim, gak boleh seorang muslim dilarang tanya dalil. Misalnya saya ngajak kayak gini kan, antum semua tanya, Ustaz tadi dalilnya apa? Saya nggak boleh marahin antum. Ustaz, terima atau kamu? Nggak boleh. Ya, kalau saya nggak tahu, aduh, saya lupa teksnya mas. Saya pernah baca tapi lupa teksnya. Coba saya cari, nanti saya tanya. Itu. Karena Islam agama dalil, agama ini. Ya. Kemudian kalau dia sudah mampu mendatangkan dalil, kita tanya lagi, apakah Rasul mengamalkan atau bagaimana pengamalannya Nabi? Karena pengamalan Nabi adalah tafsir dari dalil tadi, keterangan dari dalil tadi. Kalau Nabi SAW mengamalkan, para sahabat mengamalkan, maka kita amalkan. Gitu. Karena kadang seseorang membawa dalil, namun Nabi tidak pernah mengamalkan, sahabat tidak pernah mengamalkan. Contoh, tahu Ahmadiyah kan? Ya, Ahmadiyah tahu. Nabinya siapa? Nabinya itu Mirza Ghulam Ahmad. Nah, Mirza Ghulam Ahmad diangkat Nabi oleh pengikutnya. Ada dalilnya. Mereka punya dalil. Dari mana? Dari Al-Quran. Di surah As-Saff ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ketika Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israil, wahai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah Rasul yang Allah utus kepada kalian. Aku membenarkan apa yang ada di hadapanku dari Taurat, berupa Taurat. Dan aku memberikan kabar kepada kalian dengan seorang Rasul yang datang setelahku, namanya Ahmad. Nabinya Ahmadiyah siapa? Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Mereka mengatakan ini disebutkan ya, Ahmad. Dalil di Al-Quran jelas namanya Ahmad. Nah, maka sudah, kita nggak usah ngeyel. Ya wis, saya tanya lagi, apakah Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad memahami ayat ini sebagai dalil kenabian Mirza Ghulam Ahmad? Jawabannya enggak. Kalau begitu pemahamanmu yang salah, bukan Al-Qur'annya yang salah. Ya. Nah ini namanya apa? Manhaj di dalam beragama. Gitu. Kalau kita punya manhaj di dalam beragama, kita dalam beragama, prinsip saya Al-Quran As-Sunnah. Bagaimana memahami Al-Quran As-Sunnah? Saya akan melihat kepada praktek pengamalan Rasulullah dan para sahabat beliau. Nah, sudah kita punya apa? Penyaring. Ada orang membawakan dalil Mirza Ghulam Ahmad, Nabi, ya dalilnya surah As-Saff ayat ke-6. Sudah. Dalilnya apa? Mirza Ghulam Ahmad Nabi, dalilnya As-Saff ayat 6. Dan kita nggak usah ngeyel. Kita tanya dengan pertanyaan yang kedua. Gitu loh. Rasulullah SAW, para sahabat
beliau juga, apakah memahami ayat ini seperti yang kamu pahami? Beliau mengatakan, iya, mana? Sebutkan mana keterangan Nabi Muhammad mengatakan memahami ayat ini seperti pemahaman mana? Kalau tidak ada, berarti pemahaman. Nah, kalau pemahamanmu berarti berbeda. Seperti demikian, berarti pemahamanmu berbeda dengan pemahamannya Nabi. Ya, sehingga apa? Pemahamanmu salah. Ayat ini tidak menunjukkan kenabian Rasulullah. Bisa dipahami dan apa sudah bisa menjawab? Tolong. Ya, bisa menjawab. Alhamdulillah. Sampun ya? Baik. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, maaf. Untuk menguatkan ini ya, Rasul Sallallahu yang untuk menguatkan apa yang saya sampaikan, saya mengumpulkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ya'ish ba'di, fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup sepeninggalnya aku, siapa yang hidup setelah wafatku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak, perbedaan yang banyak. Seperti sekarang. Ya, apa sikap kita saat menghadapi zaman yang penuh perbedaan, penuh perselisihan? Rasul mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidina ba'di." Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah. Yani hadis Rasul, pengamalan Rasul SAW dalam Islam, wa sunnatil khulafa'i rasyidin ba'di, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini sebagai wakil dari apa? Sahabat Nabi SAW. Sehingga pemahamannya adalah berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, ya, wa adu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham. Nah, ini apa? Dasar dari apa yang saya jawab tadi. Itu dalam beragama, dasar kita adalah dalil Al-Quran, As-Sunnah. Kemudian juga dalam memahaminya dengan prakteknya Nabi dan prakteknya para sahabat, ya. Karena kadang orang hanya mengambil Al-Quran, Sunnah, namun dia juga bisa dalam kesesatan. Sebabnya apa? Bukan dasarnya, tapi disebabkan dia salah dalam memahami dasar ini. Baik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada kurangnya, salahnya, maka itu datangnya dari kami pribadi selaku manusia yang kurang ilmu, banyak salah. Ya, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.